Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan. Anda dan saya berdoa pastinya dalam keadaan yang diberkati luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Diberikan tubuh yang sehat, kekuatan yang sempurna, karena Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Baik, hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan dan saya berdoa supaya setiap kali Anda mendengar pemberitaan tentang Kristus Yesus, tentang kasih karunia yaitu Yesus sendiri, maka setiap kita yang berbeban berat, setiap kita yang mungkin dalam keadaan yang sakit, setiap kita yang dalam keadaan lemah diberikan kekuatan, karena Yesus adalah jalan keluar satu-satunya bagi kita. Baik, saudara terkasih, firman Tuhan hari ini saya akan beri judul Tahirkanlah Dirimu. Tahirkanlah dirimu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mentahirkan diri kita? Satu ayat di dalam Perjanjian Lama, saya mau ajak kita membacanya di dalam Kejadian 35 ayat yang kedua. Tahirkanlah dirimu. Kejadian 35 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudara, ayat ini saya ambil kenapa? Karena pertama kali kata tahirkanlah itu keluar di dalam Perjanjian Lama di ayat ini. Dan ketika saya baca cerita di dalam Kejadian pasal 35 ini bicara tentang bagaimana Yakub dan keluarganya dalam keadaan yang takut. Ketika kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal 34 bagaimana Dina dan Sikem, bagaimana Dina itu diperlakukan yang tidak baik dan akhirnya kakak-kakaknya itu melakukan pembalasan sehingga orang-orang di tempat di mana mereka tinggal di Kanaan banyak yang mati, banyak yang dibunuh, dan Yakub dalam keadaan yang sangat takut dibalas, takut mereka membalas dendam, sehingga pada saat Yakub mau keluar dari tanah Kanaan untuk kembali ke Betel, dia dalam keadaan yang gentar. Ketika itu, Yakub berkata kepada seisi rumahnya dan kepada orang-orang yang ikut dengan dia. Yakub berkata demikian, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Bertobatlah kamu, kira-kira demikian. Lalu dibilang tahirkanlah dirimu, lalu tukarlah pakaianmu. Apa yang terjadi setelah Yakub berkata demikian? Ayat yang kelima cerita begini, Tuhan bekerja luar biasa. Ayat yang kelima, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Wow, luar biasa. Anda dan saya tentunya mau Tuhan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin dalam keadaan kita takut, Anda rindu untuk Tuhan bekerja. Dalam keadaan kita sakit, Anda rindu untuk melihat manifestasi apa yang Dia sudah lakukan di atas kayu salib. Dalam cerita Yakub, ketika Yakub melakukan 3 perkara ini, yang pertama dia bilang jauhkanlah dewa-dewa asing, yang kedua tahirkanlah dirimu, yang ketiga tukarlah pakaianmu. Saudara, 3 hal ini yang saya mau soroti adalah yang bagian tengahnya saja. Tahirkanlah dirimu, karena banyak kita mungkin bingung ketika kita berkata tahirkanlah, bagaimana caranya, apa saya mesti baptis lagi, apa saya mesti ditenggelamkan, apa saya mesti disiram, atau saya banyak sekali cara pandang tentang pentahiran itu. Nah, hari ini saya mau lihat apa yang Alkitab katakan tentang pentahiran. Bagaimana sih sebenarnya pentahiran, apa itu sebenarnya yang perlu dilakukan. Dalam kisah ini, ketika Yakub melakukan hal ini, maka dibilang kedahsyatan yang dari Allah. Dalam bahasa Inggris dibilang the terror of God. The terror of God itu meliputi musuh-musuhnya. Dengar baik-baik. Terror of Tuhan, terornya Tuhan itu bukan buat Anda dan bukan buat saya. Terornya Tuhan itu buat musuh-musuh kita. Anda dan saya dalam lindungan dan naungan yang maha tinggi. Haleluya. Kita justru diluputkan. Justru kita diluputkan dari apapun yang iblis coba rancangkan. Tapi buat musuh kita, Tuhan katakan the terror of God. Kedahsyatan Allah melingkupi mereka sehingga mereka lolos dan mereka tidak dikejar. Saudara, hari ini kita mau lihat
sebagaimana orang percaya. 3 hal tadi yang dikatakan oleh Yakub. Saya berdoa supaya ini memberkati kita semua. Yang pertama dia bilang, jauhkanlah dewa-dewa asing. Saya percaya ketika Anda sudah percaya kepada Tuhan, hal yang pertama Anda menjauhkan dewa-dewa asing. Dalam bahasa yang mudahnya, Anda percaya kepada Tuhan yang benar. Anda menjauhkan dewa-dewa asing artinya Anda percaya, Anda hidup, Anda terima Tuhan Yesus. Dan saya percaya Anda dan saya, kita semua sudah dalam keadaan yang itu. Anda dan saya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-11 bilang, tetapi kamu telah memberi diri kamu disucikan. Bukan hanya disucikan, kamu telah dikuduskan. Tapi kamu juga telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Haleluya. Hal pertama, menjauhkan dari Allah-Allah asing. Sama dengan Anda sudah percaya kepada Tuhan yang benar. Tadi dikatakan 3 aspek, Anda sudah disucikan, Anda sudah dikuduskan, dan Anda sudah dibenarkan. Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Bagaimana dengan sakit penyakit kita, Pak? Yesaya pasal 53, ayat yang ke-4 dan ke-5 dibilang, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Beres. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, penyakitmu dia tanggung. Bagaimana dengan dosa kita? Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, oleh karena kesalahan kita, oleh karena dosa kita, dia tanggung di atas kayu salib. Harusnya ini menjadi kekuatan kita. Ketika kita tahu bahwa Anda disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan, dosamu dihapuskan karena dia telah mati di atas kayu salib, penyakitmu dia sudah tanggung, Anda sudah menjadi orang yang luar biasa berkemenangan. Tetapi banyak dari kita mungkin rindu untuk melihat manifestasi apa yang dia sudah kerjakan di atas kayu salib. Iya, betul, dia mati. Oleh bilur-bilurnya dia tanggung segala sakit penyakit kita, dia sembuhkan. Tapi masih ada kita sakit. Benar, kita hidup di dalam dunia. Caranya bagaimana supaya kita bisa tahir? Sebuah kisah di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Anda tahu kisahnya. Ketika seorang kusta yang datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kata-kata yang bagus sekali. Saya percaya mungkin kalau Anda dalam keadaan yang sakit, Anda mungkin berpikiran, aduh saya kok sakit gak sembuh-sembuh. Saya mau katakan hari ini bahwa bukan hanya dia mau, dia bisa, tapi dia mau menyembuhkan kita. Ketika engkau mungkin diliputi, oh saya sakit nih kok gak sembuh-sembuh, apa Tuhan marah? Ingat lagi ayat ini. Dia sangat-sangat mau untuk menyembuhkan Anda. Tapi pertanyaannya sekali lagi, rindu kita untuk melihat manifestasi kesembuhan itu dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Rahasianya di dalam Matius pasal yang ke-8 saya percaya ada di ayat selanjutnya. Ketika saya akan bacakan Matius pasal ke-8, Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat selanjutnya bilang begini, ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saya katakan jawabannya ada di ayat ini. Kita percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk kesembuhan kita jika Anda sakit. Tapi ketika Anda masih sakit, Anda bilang gimana caranya? Jawabannya ada di sini. Yesus bilang begini, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tapi engkau perlu pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Saudara, ini adalah tindakan di dalam perjanjian lama. Kita akan melihat bagaimana prosesinya orang yang ditahirkan itu di dalam perjanjian lama. Bagaimana hukum yang mengatur tentang pentahiran itu. Supaya kita punya gambaran, bayangan. Di dalam Imamat pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan yang ketiga. Imamat 14 ayat 2 dan ketiga. Saya mau cerita tentang pentahiran. Supaya kita mengerti, supaya kita nggak bingung bagaimana caranya supaya kita ditahirkan. Imamat pasal 14 ayat 2 dan 3. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari
pentahirannya. Ketika orang itu sudah tahir, maka hukumnya orang itu harus melakukan ini. Ia harus dibawa kepada imam. Oh, ketika orang itu sudah tahir, itu sebabnya Yesus bilang engkau perlu memperlihatkan dirimu kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, lompat ke ayat yang ke-7. Kemudian imam harus melakukan ini. Ia harus memercik 7 kali kepada orang yang ditahirkan dari kusta, dan dengan demikian mentahirkan dia. Terjemahan bahasa Inggris bagus, dia bilang, dan imam shall pronounce him clean. Haleluya. Imam harus menyatakan bahwa dia bersih. Imam harus menyatakan bahwa dia tahir. Harus keluar dari mulutnya bahwa dia tahir dan itu sah. Saudara, kalau Anda baca ini, Anda akan berpikir kalau begitu pentahiran itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh imam menyangkut apa yang terjadi di dalam hidup saya, tubuh saya, dan saya perlu percaya bahwa itulah yang sesungguhnya terjadi. Oleh sebab itu kita mengerti bahwa pentahiran sebenarnya, pentahiran bicara tentang engkau perlu menyatakan, engkau perlu pronounce, engkau perlu declare, engkau perlu proklamirkan statusmu yang sesungguhnya. Haleluya. Kalau Alkitab katakan engkau disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Alkitab katakan dosamu sudah diampuni, penyakitmu sudah ditanggung di atas kayu salib. Declare it. Kalau engkau sakit, engkau katakan kepada penyakitmu, hai sakit, engkau tidak punya hak di dalam tubuhku. Karena Kristus sudah mati dan menanggung segala oleh bilur-bilurnya, maka tubuhku sehat dan sembuh. Haleluya. Engkau punya kuasa. Kalau ditanya, tapi kan kita mesti pergi ke imam. Di hari-hari ini, imamnya siapa, Pak? Jawabannya imamnya adalah Anda dan saya. Anda, 1 Petrus bilang, engkau, kita, Anda semua adalah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Anda adalah imamat yang rajani. Engkau adalah imam. Engkau adalah imam dan raja. Seorang imam memutuskan, seorang imam itu yang memutuskan di dalam, saya bacakan, Ulangan pasal 21. Firman yang keluar dari seorang imam itu yang menentukan tentang perlawanan luka melukai. Baca, Ulangan 21 ayat yang ke-5 demikian. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat. Imam memberi berkat. Whatever you say, whatever you pronounce, apapun yang engkau katakan, engkau declare. Engkau mendeklar berkat kebaikan Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Wow, imam punya kuasa di dalam apa yang dia ucapkannya. Sekali lagi, Alkitab katakan engkau adalah imamat yang rajani. Engkau adalah imam dan engkau adalah raja. Seorang imam punya kuasa di dalam kata-katanya. Bagaimana dengan raja? Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 dibilang, di mana perkataan raja adalah power, adalah kekuatan. Di dalam perkataan raja itu ada kekuatan. Anda memiliki otoritas yang lebih daripada imam-imam dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena di dalammu, di dalam saya ada imam besar agung, Yesus Kristus itu namanya. Haleluya. Di dalam kita ada imam itu yang mendeklar. Itu sebabnya ketika engkau dalam keadaan masalah, engkau perlu nyatakan. Nyatakan hal yang baik yang sudah Yesus kerjakan. Tahirkan dirimu bicara tentang proklamirkan statusmu sebenarnya di dalam Kristus Yesus. Hal yang menarik ketika Yesus bilang gini, jangan engkau beritahukan hal ini kepada siapapun. Why? Dengar baik-baik, karena di luar sana banyak orang, banyak pengajaran yang mungkin mengatakan ketika Anda baru mau percaya sama Tuhan, ketika Anda baru mau imanmu mau bilang iya, oleh bilur-bilurmu, aku telah sembuh. Banyak orang yang bilang, penyakitmu ini karena engkau dosa.
Engkau karena bersalah, engkau jadi jatuh miskin. Engkau kena kutuk, engkau nggak layak, engkau dosa. Di luar sana banyak engkau mendengar. Kalau engkau salah makan firman, yaitu kebenaran Kristus Yesus. Kalau engkau makan pendengar apa yang orang lain katakan. Itu sebabnya Yesus bilang begini, jangan kamu kasih tahu kepada yang lain. Tapi engkau perlu pergi kepada imam, engkau perlu dengar dulu apa yang imam declare terhadap kamu. Karena itu menjadi sah engkau tahir ketika engkau mendengar. When you pronounce it, waktu engkau menyatakan, mendeklarasikan, maka sesuatu terjadi di dalam hidupmu. Saya percaya ada kuasa di dalam kata-katamu. Saya percaya ada power, ada otoritas yang Tuhan berikan di dalam Anda dan saya. Itu sebabnya Anda dibilang Anda perlu dengar firman tentang kasih karunia yaitu Yesus. Sudah terkasih, Bapa di surga, Bapamu sudah mentahirkan saya dan Anda. So, jadi nyatakanlah sekali lagi bahwa Anda sudah bersih. Yang pertama tadi di dalam Kejadian pasal 35 dibilang, tinggalkan dewa-dewa yang lain. Artinya percaya yang benar kepada Bapamu. Percaya kepada Tuhan yang benar, yaitu Kristus Yesus. Yaitu melalui pengorbanannya, melalui apa yang dia kerjakannya, bukti daripada kasihnya, maka dia selesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Setelah engkau percaya itu, nyatakan di dalam hidupmu. Dibilang tahirkanlah. Karena di dalam perjanjian lama yang tadi saya jelaskan, bahwa tahirkan bicara tentang you declare your status di hadapan Tuhan. Kalau engkau sakit, maka engkau declare oleh bilur-bilurnya. Setiap gejala palsu, setiap the lying symptoms, semua apapun yang iblis coba taruh, mungkin pengajaran apapun yang pernah engkau dengar bahwa engkau sakit karena engkau terkutuk, karena engkau salah, karena engkau banyak dosa, karena engkau nggak layak, karena engkau najis, karena apa yang kau lakukan di masa lalumu. Dengar baik-baik, Yesus bilang segala sesuatunya, it is finished, sudah saya tanggung di atas kayu salib. Proclaim it, nyatakan itu, maka ada kuasa yang mengalir di dalamnya. Yang ketiga, ketika dikatakan Kejadian pasal 35 ayat yang kedua, dia bilang, tukarlah pakaianmu. Dan setelah Yakub mengatakan ini kepada seisi rumahnya dan kepada keluarganya, tadi kita baca, teror yang dari Tuhan itu melingkupi sekeliling mereka. Sehingga mereka jalan, tidak ada yang mengejar. Ingat, teror Tuhan, it's not for you. Teror Tuhan adalah untuk musuh-musuh, untuk lawan-lawanmu. Saya mau katakan, mulutmu harimaumu. Engkau diberikan kuasa untuk mengatakan, untuk declare, untuk mentahirkan. Kenapa saya bilang mulutmu harimau? Seekor harimau, dia mengaum. Ketika seekor harimau mengeluarkan aumannya, suaranya, maka seisi hutan akan gemetar. Kenapa? Karena dia adalah harimau. Seekor kucing tidak akan bisa pretend, berpura-pura seolah-olah waktu dia meow, lalu katanya semua hutan takut. Enggak, karena dia kucing. Tapi seekor harimau tidak perlu lagi dengan menakut-nakuti, cukup dengan aumannya. Wow. Maka itu menggentarkan musuh-musuhnya. Anda dan saya diberikan statusmu yang sesungguhnya. Wow, engkau lebih daripada pemenang. When you pronounce it, when you declare it, waktu engkau mengatakannya, waktu engkau percaya kepada Tuhan yang benar, engkau pronounce apa yang menjadi harusnya engkau sembuh. Saya percaya musuh-musuh akan gemetar dan akan terjadi terobosan yang luar biasa. Hal yang ketiga, tukarlah pakaianmu. Saudara, tukarlah pakaianmu bicara tentang ubah cara pandangmu. Engkau perlu mengganti cara pandangmu yang lama. Kalau dulu mungkin engkau fokus kepada dirimu, dulu engkau fokus kepada bagaimana caranya supaya saya bisa sembuh. Mungkin saya kurang kali dekat sama Tuhan. Semua yang engkau fokus adalah mungkin saya kurang doa, mungkin saya kurang rajin, mungkin saya terlalu banyak bikin dosa, mungkin saya, semuanya fokusnya kepada saya. Yang ketiga, dibilang, tukarlah pakaianmu. Ubah cara pandangmu.
Ketika engkau fokus kepada dirimu, saya percaya yang ada adalah penyesalan, takut, dan bilang saya ini nggak layak. Tapi ketika engkau fokus kepada Yesusmu, ketika engkau fokus kepada Bapamu yang mengerjakan segala sesuatunya bagi dirimu, maka yang ada adalah thanksgiving. Yang ada adalah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. For all your goodness, untuk semua kebaikanmu. Terima kasih untuk apa yang kau kerjakan dalam hidupku Tuhan. Ketika engkau fokus kepada Dia, ketika engkau fokus kepada kasih karunia-Nya yaitu Yesus. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saya mau bacakan ini sebagai ayat terakhir. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ke-14 saudara. Karena kasih karunia Allah bukan karena diri saya. Catat baik-baik, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Kasih karunia Allah adalah seorang pribadi namanya Yesus. Karena kasih karunia Allah sudah nyata. Ia, Yesus, mendidik kita. Kasih karunia mendidik kita. Supaya kita meninggalkan kefasikan. Dengar baik-baik, ketika engkau fokus kepada dirimu, engkau coba untuk meninggalkan kefasikan. Yang ada adalah engkau lebih dalam lagi. Why? Karena kembali engkau disadarkan kepada ketidakmampuanmu. Tapi ketika kasih karunia itu, ketika Yesus itu yang mendidik kita, saya percaya hasilnya adalah sempurna adanya. Dibilang ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Bukan engkau yang mendidik dirimu, tapi Yesus. Engkau perlu dididik tentang Yesus. Saya perlu belajar tentang Yesus. Saya perlu berhubungan dengan Yesus. Maka Yesus yang mendidik saya. Saya tidak mendidik diri saya sendiri. Kenapa? Kalau saya mendidik diri saya kembali kepada fokus. Saya kembali kepada menggunakan kekuatan saya. Tapi ketika saya diisi, saya makan, saya enjoy, saya commune, saya bersekutu dengan Tuhan Yesus. Fokus saya hanya kepada Yesus. Maka dia bilang, ia mendidik kita. Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat selanjutnya, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita. Sambil kita menunggu kepada pengharapan kita yang utama, yaitu bertemu muka dengan muka. Di dunia ini, dalam masa kita ini, dia bilang sambil menantikan penggenapan pengharapan kita. Yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dia yang membebaskan kita dari segala kejahatan. Bukan engkau yang mencoba untuk bebas dari kejahatanmu. Engkau perlu belajar makan Yesus. Enjoy, bersekutu, menjadi satu dengan Dia. Fokusmu kepada Yesus. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, yaitu Anda dan saya. Kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saya katakan ketika hal ini kita mengerti. Waktu Titus bilang kasih karunia itu sebenarnya yang mengubah kita. Yesus yang mengubah kita, bukan Anda. Ketika 3 perkara dalam Kejadian yang apa yang Yakub katakan kepada saudara, kepada keluarganya. Buang, ubah cara pandangmu. Saya urutkan. Yesus bilang percaya kepada Tuhan yang benar. Percaya kepada Yesus yang benar. Apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Bukan kepada apa yang perlu engkau lakukan lagi. Yang kedua, tahirkan dirimu. Say it. Pronounce it. Proclaim it. Katakan, nyatakan. Deklarasikan, proklamirkan statusmu di dalam Tuhan. Setiap engkau ketemu masalah, engkau katakan bahwa setiap masalah Yesus sudah kerjakan. Saya lakukan, tapi Yesus yang memberkati saya. Setiap sakit penyakit saya bukan dari Tuhan. Setiap sakit penyakit saya bukan tempatnya di dalam tubuh saya. Yang ketiga, ubah cara pandangmu. Tukarlah pakaianmu. Fokus kepada apa yang dia lakukan. Hari ini saya garis bawahi yang nomor 2, yaitu tahirkanlah dirimu. Supaya engkau mengerti ketika engkau masalah itu datang, maka apa yang perlu engkau kerjakan adalah engkau tahirkan dirimu.
Caranya gimana? Nggak perlu bingung. Kembali kepada apa yang Alkitab katakan tentang mentahirkan diri kita. Engkau katakan, engkau proklamirkan apa yang sesungguhnya. Hal-hal baik yang sesungguhnya Dia sudah kerjakan buat kita. Ingat tadi dikatakan, engkau telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Bukan hanya itu saja, dosamu sudah diampuni. Penyakitmu ditanggungnya. Proklamirkan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita ketika kita dengar firman Tuhan, Anda diberkati, Anda tahu apa yang benar, yaitu Dia, Tuhan yang benar. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.